Selamat datang di channel Star Story Sobat. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari manhwa berjudul Magic Emperor. Jangan lupa siapkan cemilan dan kopi kalian karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada scene awal kali ini memperlihatkan Yelin yang tengah mengejar Zufan. Namun tiba-tiba Zufan melambat di udara dengan mata yang bersinar. Lengan kanannya merah menyala lalu pukulan mengarah ke Yelin. Di saat itu Yelin yang lengah pun terpaksa harus menghadapi pukulan itu. Meski begitu Yelin cukup percaya diri menerima lengan itu dengan kedua lengannya yang dilapisi api keemasan disertai sisik naga yang tumbuh di sekelilingnya. Lengannya pun terus membesar seperti sebuah pilar raksasa yang jatuh dari langit hingga menghantam tanah. Dan itulah proyeksi nyata kaki giling Zufan. Lengan yang menghantam tanah itu pun seketika mengeluarkan ledakan yang keras. Dan bahkan Zufan pun tak bisa menahan kekuatan seperti itu. Tulang di lengannya pun patah. Gemuruh yang keras bergema di telinga semua orang. Dengan debu yang menyelimuti area, ledakan itu juga menyebabkan tanah di sekitarnya berlubang yang cukup dalam. Ketika debu mulai bertebaran, orang-orang menatap kaki Gilin yang megah dengan tercengang. Wu Xingqiu yang melihat juniornya tertimpa lengan itu terlihat khawatir karena dia tidak mendengar jawaban dari Yelin. Namun tiba-tiba, sebuah ledakan dari bawah kaki Gilin dengan kobaran api keemasan mengejutkan semua orang. Zufan pun merasakan sakit pada lengan gilinnya yang disebabkan oleh api Yelin yang membakar lengan gilinnya. Zufan berusaha menambahkan lebih banyak kekuatan, namun sayangnya hal itu tidak menghentikan Yelin yang telah diselimuti api keemasan di sekujur tubuhnya. Semua orang pun terkejut dengan Yelin yang masih bisa bertahan dengan besarnya serangan itu. Zufan pun akhirnya menyimpulkan jika dirinya telah kalah dalam pertarungan jarak dekat. Yelin mengerahkan kekuatannya untuk mendorong kaki Gilin darinya yang membuat Zufan terhuyung-huyung di udara dengan lengannya yang mulai kembali ke ukuran semula. Namun di sisi lain Yelin dengan cepat menuju ke arah Zufan dan dengan sekejap telah berada di depannya. Dan terjadilah pertempuran tangan kosong. Zufan mengerahkan tenaganya untuk memukul Yelin, namun sayangnya pukulan itu masih bisa dihindari. Begitu juga dengan Yelin yang berusaha memukul Zufan, namun sayangnya pukulan Yelin juga dapat dengan mudah dihindari Zufan. Jual beli pukulan pun terjadi terus menerus. Sembari itu Zufan berpikir dan teringat dengan Dan Xingsheng. Ketika beradu pukulan, ia menjetikkan jari tangannya dan membiarkan cincin guntur terbang dari jemarinya yang seolah-olah hal itu disebabkan oleh serangan Yelin. Cincin itu jatuh di belakang murid-murid sekte iblis Hime di mana tempat tersebut berada di susunan pemantauan buta. Di sisi lain, Wen Tao dan Xi Tianxiang yang melihat pertarungan sengit itu sama-sama menyimpulkan jika Zufan memang telah kalah dalam pertarungan jarak dekat. Xi Tianxiang terlihat sedikit kecewa namun bukan hasil akhirnya. Di mana itu pertempuran yang selanjutnya adalah pertarungan jiwa. Wen Tao mengatakan jika dari awal Zufan menggantungkan harapannya untuk menang dalam pertempuran jarak dekat. Jika dia kalah dalam pertarungan jarak dekat, itu berarti hanya masalah waktu sebelum semuanya berakhir. Dan bukan hanya sekte Sword God, namun sekte Helen Flame dan sekte Demon Soul mencapai kesimpulan yang sama. Di sisi lain, Chu Qincheng yang terlihat sangat khawatir menatap tajam ke arah Zufan. Ia mengatakan jika Zufan bisa menang dengan jiwanya, dia pasti sudah melakukannya dari awal. Mengapa harus berlarut-larut? Dia pasti tahu jiwa Yelin jauh lebih baik daripada miliknya. Jadi dia pergi untuk bertarung jarak dekat. Xiao Xiaoyu dengan kegembiraannya malah mengatakan jika Zufan benar-benar akan hancur. Gadis-gadis di sana pun seketika melototinya. Namun Chu Qincheng tetap mengabaikannya. Dia hanya menatap Zufan. Ia hanya memikirkan cara untuk membantu Zufan, di mana hal itu membuat emosi kebencian dari Xuan Xiaoyu makin membara. Heiran dan Bai Mei yang melihat itu juga menyimpulkan hal yang sama, di mana Heiran mengatakan jika Zufan pasti sudah tahu tentang jiwa Yelin yang mereka sendiri belum ketahui. Itu sebabnya ia tidak melakukan pertarungan jiwa. Jika tidak, saat dia kalah dalam pertarungan jarak dekat, ia harusnya langsung melanjutkannya ketika lawannya lengah. Bai Mei mengangguk mengatakan jika pertarungan ini selesai dengan pemenang yang sudah jelas, Zufan telah kalah. Heiran pun menunduk mengatakan jika sekarang hanya tersisa bagaimana Zufan mengatasinya.
Di sudut lembah dan ginseng menyelinap keluar dari ring dan tidak terburu-buru mengambil senjata suci. Dia mengamati pertarungan dengan seksama, di mana ia menyadari jika Zufan belum menunjukkan jiwa naga campuran miliknya. Kembali ke pertarungan Zufan, di mana ia yang terlempar membuatnya terjatuh ke tanah. Yelin yang merasa percaya diri mengatakan jika dirinya telah menang. Dirinya mengklaim jika mulai hari ini murid binatang suci Qilin telah kalah darinya, sehingga ia berada di nomor 1, sedangkan Zufan menjadi nomor 2. Akan lebih baik bagi Zufan menjadi bawahannya Yelin. Dengan begitu, mereka bisa menguasai domain suci bersama. Zufan dengan serius mengatakan jika dirinya tidak pernah menjadi bawahan orang lain dan kemenangan ini adalah miliknya. Yelin tertawa mengatakan jika Zufan telah kalah dalam duel fisik. Sebagai pewaris Qilin itu adalah kekalahan total. Zufan pun berpikir jika itu memang benar, namun dalam benaknya ia juga tahu bahwa warisannya bukan hanya dari Qilin, tapi berbagai kekuatan tingkat atas. Zufan akhirnya mengeluarkan tekniknya, yaitu jurus kedua Red Style Cakar Naga Hantu. Yelin yang melihat itu mengatakan jika pertempuran ini ditentukan oleh kekuatan gurunya, di mana satu-satunya harapan adalah kekuatan Qilin, namun harapan itu sudah hilang. Seketika itu juga Yelin mengeluarkan teknik miliknya, 9 cakar naga emas berputar, Space Reaper. Kedua serangan itu bertemu dan sebuah ledakan keras bergema akibat dari benturan itu. Terdengar raungan kedua naga yang keluar dari keduanya yang menelusuri langit. Kedua naga itu pun saling bertarung. Suara ledakan lain terdengar di setiap sudut lembah dan pegunungan di sekitarnya. Semua orang terkejut dengan jiwa naga surga itu. Mereka tahu Zufan memiliki jiwa naga surga, tetapi tidak berarti Yelin juga memilikinya. Wu Xingsu yang melihat Yelin memiliki jiwa naga surga pun nampak tercengang, di mana duel antara dua naga jiwa langit adalah pertarungan antara dua calon raja di masa depan di wilayah barat. Bahkan mereka tidak bisa membayangkan bagaimana tampilannya. Namun hari ini mereka akan menyaksikan pertarungan yang hebat itu. Bai Mei dan Nairan yang melihat itu pun juga terkejut ketika sebelumnya ia hanya mengetahui jika Zufan memiliki jiwa naga surga yang lebih baik. Namun ia tak pernah berpikir jika Yelin memiliki yang lebih hebat. Nairan mengatakan jika hal itu seperti dalam pertemuan persaingan di mana seseorang berusaha menjadi lebih baik. Yelin mengikuti jalan terbaik untuk penguatannya. Bai Mei mengangguk dan mengatakan jika wilayah barat telah menemukan penerusnya. Kembali ke pertarungan, Yelin yang merasa dia lebih unggul mengatakan jika jiwa naganya lebih kuat dari Zufan. Jika ia mengeluarkan transformasi jiwa sejati yang diwariskan dari leluhur naga, Zufan tidak akan punya kesempatan. Zufan menutup matanya seolah-olah tertidur. Ketika ia membuka matanya lagi, matanya menjadi merah gelap. Aura naga merah merajalela. Naga itu mengibaskan ekornya, tak peduli dengan kobaran api keemasan. Hal itu membuat Yelin terpental hingga ke tanah. Saat itu, Zufan berpikir agar ia harus memaksa Yelin mengeluarkan semua teknik pamungkasnya terlebih dahulu. Karena jika dirinya mengeluarkan teknik terkuatnya terlalu cepat, hal itu akan membuat dirinya sendiri terpojok. Yelin yang melihat Zufan akan melakukan serangan biasa lagi berasumsi jika Zufan benar-benar menginginkan ia menunjukkan teknik terkuatnya terlebih dahulu. Di saat itu pula Yelin menunjukkan transformasi dari jiwa naga miliknya, yaitu Decimating Golden, Raja Naga Surga. Menyadari perubahan itu, Zufan merasakan hawa panas dari sekujur tubuhnya yang membuatnya seakan dibakar hidup-hidup. Ia tak bisa bertindak gegabah, di mana mengenali lawan adalah hal terpenting. Ia harus mengungkapkan kekuatan asli Yelin dengan cara apapun. Jiwa naga Zufan melesat ke arah Yelin dan bersiap menerkamnya. Yelin yang menyadari itu berpikir jika Zufan masih berani melawannya, itu berarti Zufan ingin melihat kekuatan sejati dari jiwa naga miliknya. Jiwa naga Zufan dan Yelin bertemu. Jiwa naga Zufan yang sebelumnya mendominasi sekarang tidak bisa berbuat banyak di hadapan jiwa naga transformasi Yelin. Kedua jiwa itu saling bertarung dengan kekuatan Yelin yang lebih mendominasi. Cakar jiwa naga Yelin menusuk jiwa naga Zufan yang membuatnya mengerang kesakitan hingga berefek pada tubuh Zufan. Tak puas di situ, Yelin yang menginginkan kemenangan mutlak melancarkan serangan api emas dari mulut naganya.
Jiwa naga Zufan yang masih mencengkram itu tak bisa berbuat banyak sehingga ia menerima serangan api emas dari Yelin secara langsung. Zufan saat ini begitu tersudutkan. Di sisi lain, Chu Qingcheng yang melihat itu menyadari jika ia tak bisa membantu apapun saat itu untuk Zufan. Tidaknya ia akan terus mendukung Zufan seterusnya.